Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, Ahmad Ridwan. Kita akan meneruskan project yang kemarin. Kemarin kita sudah sampai insert ya, insert dalam JTable. Kita sudah membuat kelas table modelnya. Jadi table model ini, kelas ini yang akan mengolah data yang kita tampilkan pada JTable. Oke. Selanjutnya kita akan membuat proses update. Ya, proses update. Proses update jadi skema gini. Nanti data yang diinputkan simpan, lalu kita buat tombol update di masing-masing row di table, tombol update. Lalu kalau diklik tombol update, nanti data yang saat ini diklik yang mau diupdate akan mengisi text file ataupun text area yang sudah ada di sini. Kemudian kalau dipilih tombol simpan, maka datanya akan berubah terupdate. Ya, nanti ada sedikit logik ya, akan saya lihatkan. Selanjutnya controller, kita buat fungsi update dulu. Klik void update Indonesia aja lah, ubah ya, sudah ubah. Kan tadi skemanya kita bikin button, diklik, data yang diklik, data itulah yang diupdate. Jadi sekarang cara gimana dulu? Kita membuat event dulu, event button klik, event klik pada JTable. Kita buat eventnya dulu. frm.get table.add most listener new jangan most, lupa nih saya nih. Oke, maaf saya lupa, maklum, jam 2 baru bangun tadi, jam 1 setengah 2 sih bangun nih, bodo amat. Oke, kita add most listener new most adapter, most event, most adapter ya, lupa kan. Listener, oops, most event adapter seperti most clicked. Nah ya benar, kita tambahkan listener, most listener, kita buat anonymous ya, anonymous class. Terus kita override fungsi dari mouse click. Kalau JTable itu diklik, kita mau ngapain ya, kita override sendiri. Tester dulu. So .show 6 dialog.
diklik pada row ke, kita beritahu frm.getTable.get selected row. Oke, kita coba dulu ya. F6, masukkan dulu berapa data. Simpan lagi. Kita klik row yang ke 0. Ya, hasil ya. Row yang ke 0. Oke. 3. Oke. Sekarang kita sudah bikin eventnya, mouse event. Kita buat dulu. Kita kan mau nambahin button tuh di GTable. Kita buat aja dulu di sini aja lah, table model. Kita buat kelas, buat saja namanya button kita extend dengan JButton dan mengimplementasikan cell editor. Kita implement, maaf bukan cell editor, cell renderer, table cell renderer ya. Kita implement. Nah, ini fungsi yang harus diimplementasikan. Terus kita buat constructor ya, button. Oke. Oke, lanjutkan. Kita constructornya super. Karena untuk tombol update ya, ubah, jangan update lah Indonesia dikit. Ubah. Nah, terus di sini komponen GTable cell render komponen kita kembalikan this return this stuff. Oke. Kita ubah juga sini misalnya set background. Kalau ubah itu apa ya? Sehijau, green. Oke. Nah, kita sudah buat butonnya, kelas buton. Terus di kontrol mahasiswa kita coba dulu. Kita rencananya coba lihat dulu. Rencana nanti di sini akan ada satu kolom lagi, satu sel lagi, namanya aksi. Nanti kita isikan dengan buton. Tidak ada di indeks yang ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada di indeks yang ke-5. Nah, di controller kita panggil modelnya frm.getTable.get column model get column. Kita ambil kolom yang ke 5 dan kita set cell renderer. Nah, new button, ini button kelas yang kita tadi buat tadi ya. Oke. Nah, jangan lupa kan sudah ngambil, kita tambahkan di kolom yang ke-5. Nah, di modelnya itu, model dari GTable-nya kita tambahkan juga model dari GTable-nya. Nah,
biar nggak index out of bound saja aksi. Nah, itu otomatis dia. Sini kasih case 5 kosong aja. Oke, tester dulu ya. Oke, hasilnya ada di sini ubah. Nanti kalau ini diklik, datanya akan masuk ke sini. Gitu. Kita sudah buat event buat buturnya juga. Oke. Sekarang balik lagi ke controller. Disesuaikan untuk tampilannya. frm.getTable.set preferred size book. Get column model dot get column yang kelima dot set preferred width kita ubah bisa jadi 40. Terus udah. Nah, sini sekarang kita cek dulu nih. Nah, 40 kecilan. Nah, apa-apa. Kita cek dulu di listener nanti apakah yang diklik itu kolom si aksi, ya kan, button si aksi. Kalau emang button si aksi yang diklik, berarti kita lakukan proses update. Tapi kalau yang diklik kolom alamat, kolom umur pria, nggak perlu dijalanin aksinya ya. Kita lakukan decision dulu, pemilihan controller mahasiswa width 100. Kita lakukan dulu pemilihannya. Nah, sini kita cek jika frm dot biar nggak lakukan pemanggilan berulang-ulang apalah dot get table dot get selected column, kan sebenarnya sama dengan 5. Apakah kolom yang dipilih itu 5? Maka tampilkan lakukan sesuatu. J option pen dot show sex dialog. Oke, lebih tutup ya. Coba kembali, eventnya udah jalan belum? Nah, sudah ya. Kolom ke-0 kita klik, nggak ada respon, nggak ada event. Tapi begitu kolom kelima ini klik, nah oke. Datanya akan nanti akan masuk ke sini. Nah, caranya gimana? Kalau kolom kelima kita ambil dulu data, bikin fungsi ambil data. Fungsi simpan ubah public void ambil data set data. Nah, di set data kita kirimkan parameternya, kita kasih parameter argumen frm.get get table dot get selected row. Kirimkan row yang satu ini diklik itu apa, kita buat parameter di sana, ngirim argumen, kita sini bikin parameter the index. Nah, kita ambil
pada table model kita ambil data pada row yang saat ini diklik. Kita buat juga alhamdulillah public mahasiswa. Kita akan return menggunakan tipe mahasiswa get1 0 return place dot get. Nah, sudah. Nanti update nih, buat update kita bikin juga fungsi update, ubah, kirim berikan parameter indeksnya, indeks dan objek yang mau diubah. Nah, terus indeks panggil listnya. Nah, karena mau ubah itu pakai method set. Kita sebutin indeksnya berapa mau diubah, terus objeknya apa gitu ya. Jadi objek yang lama akan diganti dengan objek yang baru ini. Nah, kita set dulu nih, mahasiswa m sama dengan model dot get1, kirimkan indeks ya. Kita sudah dapat nih data yang dilempar oleh get1 ini, fungsi get1 sudah ada ditampung, datanya udah ada di m. Sekarang kita set ke text file, text area, segala macam. vrm dot get nama dot set text and m dot get nama. Oke, selanjutnya sama dot get name dot set text m dot get name vrm dot get alamat dot set text m dot get alamat vrm dot get umur dot set text m dot get umur. Nah, ini umur tipenya int nih ya, nanti ubah jadi string. String ada kayak? Oh, nggak ada, primitif dia. String dot value of, gunakan fungsi ini mengubah dari int ke string. Oke, sekarang selanjutnya di button ini kita lakukan decision lagi. If jika m dot get jk dot equals background case pria atau laki-laki, pria atau ini untuk sementara pakai string aja. Itu untuk kedepannya mungkin bisa pakai tipe enumeration atau boolean lah. Kalau pakai string gini agak repot, nanti kalau inputnya apa nggak sesuai datanya kalau ada perubahan. Pria atau laki-laki, berarti kita akan secret tuh vrm dot get pria dot kita selected. Ya dot oke, get pria set selected, maka pria itu yang diselect. Tapi kalau enggak ya udah vrm get wanita lah yang diselect. Oke,
kita sudah set. Lalu oh ya, set, terus diklik tombol simpan, maka dia akan mengupdate. Nah, sini ada dua pilihan. Gini logikanya. Misal saya nggak update nih ya, saya masukin input baru. Nah, kita klik tombol simpan. Nah, gimana caranya? Nah, event ini bisa membedakan saat ini data itu diupdate atau new insert. Itu kita bikin satu variabel lagi, private, kasih 3 data boolean aja, is update. Itu sama dengan false. Yang pertama kan nggak update-nya itu false kan. Terus kalau diklik itu berarti update-nya sama dengan true ya. Terus dicek di sini pas orang klik simpan, dicek dulu if ini data sedang diupdate apa insert baru. Kalau benar-benar diupdate, kita panggil model dot ubah, kirimkan indeks keberapa, objeknya apa. Tapi kalau update-nya false, maka data itu baru di insert. Oke. Nah, terus cara ngirim simpannya, oh iya, kita bikin row ya, variable row lagi nih, privat frm ya, integer row sama dengan -1. Ini nggak perlu pakai indeks jadi ini set data, nggak perlu pakai indeks, tinggal kita ke selected row aja, terus klik 5 row sama dengan oke. Jadi pakai row jadinya row semua row. Oke, udah kita set datanya ke view, ke set data. Terus kalau sudah melakukan pengubahan, set, terus klik simpan, maka akan terupdate. Cek. Kalau udah data ini saat ini tuh diupdate apa disimpan, harusnya di insert baru maksudnya. Kalau true berarti di update row. Nah, kalau false berarti disimpan. Ini ubah berarti nggak usah nih. Nah, terus gimana kalau kita udah ngeklik nih, tapi kita nggak mau ngupdate, itu batal. Nah, kita tambahkan buton batal aja, nanti reset di sini. Jadi ntar buton batalnya ini buat reset si is update-nya jadi false. Jadi pas nanti pengecekan data udah false, berarti akan disimpan. Itu oke. Itu ya. Itulah. Tambahkan dulu. Ini keluar, jangan di sini nih. Atasin aja. Iyalah, begitu mau apa dah. Buton. Mana buton sih? Toggle buton. Swing. Mata nggak awas nih. Set batal.
Oke ya. Batal, namain btn batal. Fatal. Oke, kita kasih action juga. Fun action form. Kita panggil nih si controller ctrl dot batal. Kita bikin fungsi di sana batal. Remove yang nggak perlu. Fungsi batal. Public void batal. Nah kita ubah dah. Is update sama dengan false kan. Netralin lagi row sama dengan 1. Sudah. Terus di modelnya sudah belum ya? Nah, diubah sama kita tambahkan fungsi file row tapi update ya. Rows update, row ya, rows update, index. Sudah. Oke, kita coba jalankan dulu. Ini saat disimpan nggak bersih tuh ya. Tuh, kita bersihin dulu habis setiap simpan, di clear dulu inputan. Bikin controller refresh, belum dibatal, di refresh juga. Public void refresh. Set data. Nah, ini yang untuk radio buatannya. Kita bikin getter juga nih. Banyak banget. Public radio button group ya. Button group apa sih namanya? Button group kurang get btn group oke. Terus tabelnya di controllernya frm.get button group oke. Clear selection ya, benar. Setiap disimpan atau diupdate, panggil lagi fungsi refresh ya, bersihkan lagi. Oke, terus kalau dibatal juga gunakan lagi fungsi refreshnya, bersihkan lagi. Kita coba lagi, shift F6. Pria oke, diubah. Masuk ya, pria sama kita ubah nih sekarang. Ini kalau kita nggak mencet atau nggak klik tombol batal, maka program taunya nih saat ini tuh yang dilakukan
update walaupun kita klik tombol simpan. Kalau klik tombol batal pasti insert baru. Kita ganti, kita tambahkan saja alamatnya. Update simpan. Nah, akan berubah jadi update ya. Dia akan mengupdate. Ya, tapi kalau kita klik ubah batal, kita masukkan lagi. Simpan, simpan, terus kita simpan lagi coba ya. Nah, hasil ya. Oke, saya akan perlihatkan lagi sedikit shortcut-shortcutnya, dan bisa di pause, diketik di sini. Kita tambahkan button batal, jangan lupa eventnya sama getter button group. Di kontrol lumayan banyak tadi ya penambahannya. Kita tambahin variable is update row, kita tambahin lagi di cellnya itu kita render button yang tadi kita bikin kelas J button yang extended J button. Terus kita buatkan extender dari mouse click kan, terus tambahkan fungsi batal yang dipanggil dari button batal yang ada di frame. Terus set data, ini yang berfungsi pas di tombol pada saat yang roman yang diklik, jadi sesuai nanti yang tampil. Misalnya yang kedua diklik kan berarti yang bakal di set ke dalam teks ini data-data yang kedua tuh. Terus simpan, tadi kita ubah lagi simpannya. Kita cek dulu sebelum simpan, ini update-nya itu true atau false. Kalau true ke update, tapi kalau false maka insert new. Kalau refresh untuk membersihkan text file yang barusan diinputkan. Oke, untuk selanjutnya mungkin delete ya. Kita menambahkan selanjutnya nanti ada button delete juga, sampingnya kita tambahkan delete, jadi nggak usah ditambahkan di sini button delete nya, cukup tinggal klik kalau mau hapus. Dan mungkin searching. Oke, sekian dari saya, Ahmad Ridwan, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa komentar untuk saran-saran yang membangun agar ke depan yang lebih baik. Jangan lupa juga like dan subscribe channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.